Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita sampai pagi ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus masih Allah anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat Ramadan dan juga nikmat menuntut ilmu agama. Ini berlipat-lipat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita syukuri semua ini dengan cara semakin memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, memaksimalkan ibadah kepadanya, serta meninggalkan larangan-larangan. Mudah-mudahan Allah terus berkenan menambahkan nikmat iman Islam kepada kita yang akhir kita. Mudah kita semua nanti pamit Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah di sunnah beliau di hari kiamat. Mudah-mudahan saya bisa tetap istiqomah melaksanakan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi semampu yang kita bisa. Dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Di hari kiamat kita diberi kesempatan bisa bertemu beliau, mendapat syafaat dari beliau, bisa minum telaga Al-Kautsar, dan siapa yang minumnya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal. Hari ini kita masuk Ramadan, sudah hari ke-5, hari ke-6 atau hari ke-7 sahabat-sahabat kita yang sudah mulai puasa hari Senin. Kita bersyukur hari ini kita masih ada kajian. Nah, kajian kita tidak apa-apa kita mengulang kaji tentang Ramadan, maksimal Ramadan. Ya, Ramadan kita maksimal. Kita bersyukur Ramadan masih bisa kita temui. Ya, makanya mari kita ambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Maka setiap Ramadan jumpa harus Ramadan yang terbaik. Setiap Ramadan jumpa harus Ramadan terbaik. Lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, hari ini untuk mengulang kaji lagi-lagi saya katakan bahwa kaji kita kemarin pada minggu yang lalu kita udah bahas 3 hal, ya, tujuan Ramadan, cara mencapai tujuan itu, dan modalnya. Kan ya? Dengan punya modal, kita tahu caranya, cara mengolahnya, dan kita tahu tujuannya, berusaha, mudah-mudahan sampailah pada tujuan yang diharapkan dari Ramadan itu, yang Allah harapkan atau Allah inginkan kita sampai ke sana. Kita tahu bahwa kita semua hafal ayatnya. Tujuan Ramadan itu yang utamanya adalah la'allakum tattaqun. Itu yang harus menjadi ada di benak kita. Ya, itu yang harus menjadi tujuan kita. Pokoknya saya masuk Ramadan ini harus jadi orang takwa. Terus itu target. Targetnya harus itu. Ya. Kalau sudah dapat takwa 1, takwa 2, takwa 3, takwa 4, takwa 5, sampai takwa yang ujung, namanya takwa yang haqqo tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah haqqo tuqatih. Surat 3 102 Ali Imran. Jadi gitu. Dari takwa minimal fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun. Dapat minimal, dalam Al-Quran kata-kata takwa itu dalam ayat yang kita tentang puasa ini la'allakum tattaqun, fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menunjukkan terus proses. La'allakum tattaqun. Bahasa kitanya present tense, present and future. Hari ini, saat ini sampai nanti masa yang akan datang. Terus proses. Takwa 1, takwa 2, takwa 3, takwa 4 terus. Sudah 20 tahun mungkin sudah takwa berapa? Jadi jelas target, jelas tujuan,
Tuh. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sedikit kita jelaskan takwa itu seperti apa. Karena sudah saya gambarkan bahwa secara sederhananya takwa itu adalah dekat dengan Allah. Itu sederhana. Jadi takwa kepada Allah itu dekat dengan Allah. Selama ini terjemahannya takut. Takut itu kesannya negatif. Takut itu kesannya Allah itu garang. Ya. Jadi gitu. Betul Allah tuh Maha Aziz, Maha Perkasa, Al-Fattah, ya, Al-Qahhar, yang sifat-sifat garang, sifat-sifat gagah. Tapi sifat utama Allah itu bukan itu. Sifat utama Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka yang paling cocok itu adalah dekat. Di dalam dekat tuh ada dua. Dekat tuh intinya apa? Cinta dan takut. Ada takutnya, tapi dominannya cinta. Kalau kita dekat kan kita pengen apa? Kita selalu pengen dekat. Berarti ada rasa cinta, ada rasa suka, ada rasa senang. Maka kita pengen dekat. Jadi gitu. Jadi kalau kita terjemahkan sederhana, makanya saya bilang kemarin bahwa kata-kata takwa itu diterjemahkan takut itu terlalu sempit. Nah, bahasa Indonesia ini bahasa yang paling miskin. Walaupun kata-kata takut itu berasal dari takwa juga. Kan banyak sekali kata-kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab, termasuk kata-kata takut. Nah, jadi gitu, di dekat. Jadi wahai orang-orang beriman, misalnya gitu kan, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu dekat dengan Allah. Kan beda. Cuman kalau konteksnya neraka, betul. Wattaqun narul lati quduhan nasu wal hijarah. Betul bisa. Takutlah kepada kalian kepada neraka, itu betul. Konteksnya neraka. Tapi kalau konteksnya Allah, itu lebih cocok dekat. Seperti misalnya dalam surat kedua ayat 21 yang kita sudah bahas juga. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum, agar kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mudah. Kalau dekat itu kan kesannya akrab. Kesannya apa bahasa kitanya? Ya senang. Kalau takut kan kesannya seram. Nah, jadi gitu. Tuh. Jadi mari Ramadan ini kita jadikan 1 bulan penuh untuk kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal-amal itu yang kita kerjakan harus bikin dekat. Bikin dekatnya kan cuma dua, ibadah untuk bikin dekat atau tinggalkan yang Allah nggak suka. Ibaratnya kita nih mau, ya ini sederhana, ini Allah, ini kita. Nah kalau mau naik ini apa? Tambah positifnya, turunin negatifnya. Jangan sampai antara naik dan turun sama. Naik 10, turun 10, taruhnya kene. Begitu. Yang parah naik 10, turun 20. Nah, kalau di luar Ramadan itu mungkin besar peluang seperti itu. Allah Maha tahu. Kalau nggak ada Ramadan, Pak, susah kita nyampe kepada level takwa. Kita istilahkan titik takwa atau level takwa. Kita bikinlah misalnya ini levelnya 100. Titiknya 100, titik dekat sama Allah ini, titik takwa ini 100. Kalau di luar Ramadan nggak nyampe kita, Pak. Kenapa? Ya tadi, karena kita orang beriman, al-imanu yazidu wa yanqusu. Naik dia yazid dengan taat dan iman, dengan amal soleh, turun dia dengan maksiat. Kalau di luar Ramadan nggak pernah nyampe, karena tadi naik 10, turun 10. Nggak bisa mungkin turun 20. Nggak pernah naik 10 turun naik, akhirnya yang gitu terus. Kalau di luar Ramadan nggak pernah nyampe di 100 itu. Baru
Baru habis sholat udah nipu setelah itu. Baru habis sholat udah marah-marah setelah itu. Baru habis sholat udah korupsi. Udah apa? Ini nggak sempat naik. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Siapa yang ngobrol? Halo? Yang ngobrol? Oh, ngobrol atau ngaji? Adik-adik yang di atas jangan taruh kencang ngobrolnya ya. Terganggu yang di bawah. Bisi-bisi aja. Atau bisa bicara isyarat. Ya, jadi gitu. Ya enggak nyampe-nyampe, Pak. Allah Maha tahu. Kenapa Allah harus nyuruh kita sampai takwa? Biar kita dapat semua rahmatnya Allah gitu. Allah kan punya dua sifat rahmat. Rahman, Rahim. Kalau mau dapat dua-dua ini, itu harus takwa. Kalau enggak, paling Rahman doang. Atau Rahimnya sebagian. Ada di sini. Iya, Pak Rahim maksudnya. Jadi gitu. Allah ingin menyampaikan rahmatnya kepada kita 100%. Rahmatnya dan rahimnya. Kalau kita cuma beriman, nggak 100% dapatnya. Mungkin 10 rahimnya, 20, kira-kira begitu persennya. Nggak 100. Kalau mau 100 rahimnya, ya harus takwa. Harus takwa. Makanya Allah sayang sama kita gitu loh. Sayang sama kita. Surga itu kan adalah sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang kafir itu cuma dapat rahmatnya Allah doang. Orang zalim cuma dapat rahmat Allah doang, enggak dapat rahimnya. Makanya kita disuruh beriman sebagai proses menuju takwa. Makanya wa kana bil mu'minina rahiman. Pada orang beriman itu sangat rahim. Tapi ujungnya kalau mau dapat rahim yang full harus takwa. Kalau enggak dapat. Jadi kalau kita misalnya bertemu sama orang kafir, sama orang lain, kita bilang bahwa ya Allah tuh punya dua sifat. Jadi kalau Anda tidak beriman, Anda cuma dapat rahmannya Allah saja. Anda diberi makan, Anda diberi hidup, Anda diberi matahari, Anda diberi bulan, Anda diberikan langit, Anda diberikan udara, Anda diberikan semua fasilitas kehidupan. Tapi Anda tidak dapat nikmat yang paling besar, yaitu nikmat dari rahimnya. Apa itu ketenangan? Apa itu keselamatan dunia? Apa itu keselamatan di akhirat? Apa ujungnya? Surga. Apa ujungnya lagi? Bisa melihat Allah. Itu ujungnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam surah Al-Qiyamah. Jadi gitu. Nah, kan Allah tuh gitu, Pak, ya. Kenapa Allah nggak kasih aja semua sama kita? Allah nggak adil nanti. Memang Allah maha baik, tapi Allah juga maha adil, kan gitu. Kalau semua orang dapat rahimnya Allah, ya nggak adil loh Allah. Masa bandit-bandit masuk surga juga? Masa bajingan-bajingan tangik juga masuk surga juga? Ya gitu, jadi bandit kita semua nanti. Karena dapat juga, Allah juga maha adil. Nah, kalau kamu dapat rahimku, kata Allah, nah kau harus beriman dan bertakwa. Nah gitu. Baru full dapat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha adil. Kalau ada orang kafir bilang gitu, Anda kelapa aja. Makanya dikasih itu, tapi dia tidak dapat ketenangan jiwa, keyakinan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, apalagi sampai nanti di dalam surga. Balik pada kaji kita. Jadi hanya orang takwa yang bisa dapat rahman dan rahim Allah yang 100%. Balik pada kaji kita. Jadi tujuannya dekat. Kalau di luar Ramadan susah saya bilang tadi. Hanya Ramadan kesempatannya. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tadi di luar Ramadan tadi begini gelombang. Al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wal ibadah, yanqusu bil ma'asi. Turun dia dengan iman.
makanya dibikin 1 bulan. Nah, supaya naik terus. Habis sholat naik terus ibadah. Habis sholat, makanya di sini kan dimaksimalkan ibadahnya, dikurangi hawa nafsu dan dosa. Dikurangi dosa dengan menghindari dosanya, dan tambah juga dengan tobat dan lain sebagainya. Itu lama-lama jadi full ya teman. Nah, di Ramadan naik 10, turun 2. Naik 20 lagi, turun 3. Naik terus, turunnya dikit. Akhirnya titik takwa yang 100 dapat. Jadi itu. Makanya lama-lamanya kalau sampai Ramadan saja nggak dapat, maka saya bilang kemarin, sengaja Allah hilangkan semua hambatan supaya tantangan kamu, ujian kamu cuma dirimu sendiri. Semua yang apa bahasa kitanya, hambatan di luar kita itu diblok sama Allah. Diblok. Supaya tantangan kita supaya untuk hanya diri kita tantangan. Ya hawa nafsu kita aja cuma tantangan. Setan diapain? Diikat. Supaya jangan nggak ada alasan nanti nyalahin setan. Setan marah kalau kita bilang, "Woi, aku diikat loh," katanya. Jangan nyalahin aku, kata setan. Nggak bisa lagi nyalahin setan dia. Pintu surga dibuka luas-luas, itu menunjukkan betapa mudahnya kita dalam kebaikan-kebaikan. Pintu neraka ditutup supaya hawa neraka itu nggak nyampe sama kita. Karena hawa neraka itu ya bisa banyak bikin kita dosa juga. Supaya tidak ada alasan. Jadi kecuali hambatannya hanya, tantangannya hanya diri sendiri. Itu pun tak sampai kita kepada takwa. Salah siapa? Salah sorangan. Cep orang Sunda itu nggak sendiri. Jadi sampai Pak, enak terus. Makanya terlalu kalau ada orang sampai di Ramadan ini nggak naik-naik gitu juga sama. Dan faktanya memang kebanyakan begitu. Faktanya begitu. Hari pertama masjid penuh. Saya yakin nih hari ke-6 ini masjid itu pasti banyak orang. Betul. Coba jawab jujur Pak. Betul. Kecuali di Masjid Haram atau Masjid Nabawi itu lain. Selain dari yang 2 itu turun semuanya. Penuh tuh, makanya dibikin orang. Wah ini kan itu gunanya salah satu itu kan. Tapi kayaknya udah mulai ada masuk kan. Kita di masjid kita sampai bikin tenda di luar. Pertama doang, hari kedua udah nggak pakai lagi tendanya. Jadi semangatnya cuma sebentar. Sayang gitu loh. Sayang. Jadi balik pada kita. Jadi tujuannya dekat dengan Allah. Harus dapat. Harus bisa. Kalau nggak bisa, sayang. Karena tahun depan belum tentu. Karena seperti saya katakan kemarin Pak, kalau kita sudah sampai pada titik takwa, insya Allah nggak turun-turun lagi Pak. Jaminan Allah tuh begitu. Kalau udah takwa tuh nggak turun-turun lagi. Artinya kalau kita udah dekat gitu, ibarat istilah, udah dapat selahnya gitu. Selah itu apa sih? Udah dapat feel-nya. Ibarat kita berenang, udah dapat udah bisa ngapung, itu nggak akan mungkin lagi. Sepeda udah bisa seimbang. Main bulu tangkis udah bisa nyemes, udah bisa backhand smash lagi. Woi, begitu. Udah dapat selahnya, kira-kira begitu. Nah, kalau dapat selahnya kan walaupun bisa saja, ya tetap. Tapi itu Allah jamin begitu. Ya, bisa saja memang mungkin ada juga kejadian begitu. Tapi itu sangat memang sedikit sekali. Kecuali dasar orang tuh memang begitu jadi orang takwa, sombong, nah, itu baru. Begitu merasa dekat sama Allah, sombong, nah baru biasanya. Itu pun nggak ujuk-ujuk Allah cabut imannya. Pelan-pelan dulu karena sombongnya, ditegur lagi, nggak juga ini, tegur lagi, tegur. Berapa kali teguran nggak juga, baru lama-lama hilang. Jadi balik pada kaji kita. Ya, jadi dapat. Nah kemarin ciri dekat itu kan 3 minimal kan, ciri dekat ini kita ulang lagi nih. Sebelum kita masuk nanti pada caranya, how-nya. Itu apa? Di Ramadan harus dapat. 1 dapat apa? 1 dapat terasa ibadah nikmat, semangat dan nikmat dalam ibadah, semangat dan nikmat dalam amal soleh. Jadi orang dekat itu harus dapat Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan ini terasa ibadah semangat dan nikmat.
Sholat nikmat, semangat, baik wajib maupun sunatnya. Sedekah, baca Quran, apalagi zikir, semangat terus, semangat, nikmat. Nikmat itu artinya kita betah di situ. Lama-lama sholat betah, terutama sholat sendiri. Kalau jamaah ya oke lah. Harus latihan sholat sendiri itu betah. Usahakan setelah sholat tarawih, sholat di rumah itu 2 rakaat, lebih bagus 2 rakaat 1 jam daripada 1 jam 30 rakaat gitu. Supaya nikmat. Ya tapi ambil tengah-tengah lah, 15 menit lah. Saya anjurkan pada Bapak coba latihan khatam Quran dalam sholat. Sendiri aja nggak apa-apa. Khatam Quran dalam sholat. Nah, sekarang udah ada. Kalau dulu kita kan pakai Qurannya kecil, sekarang udah ada HP nggak? Boleh sholat sunat buka HP atau buka apa? Buka mushaf. Paling bagus mushaf, kan kecil. Nah, kalau ini kan bisa kita gedein. Latihan 1 malam 1 juz selain tarawih. Di qiyamul lail kita latihan. Kurang 1 juz tambah di duha. Cuma dapat setengah juz tak, tambah lagi duha. Masih belum 1 juz, tambah lagi ba'diyah zuhur. Itu usahakan khatam dalam sholat. Karena baca Quran dalam sholat nilainya beda dengan di luar sholat. Lebih tinggi. The bestnya pahala baca Quran itu dalam sholat. Nomor 2-nya baca Quran dalam kondisi suci. Yang paling jeblok ya nggak suci, sambil menghafal kita ya. Ya apa namanya bahasa kita jadi zikir biasa deh. Nah, coba latihan. Biar terasa sholat panjang tuh nikmat. 1 rakaat ya karena 1 juz kita ambil 8 atau 10 ya 2 halaman. Kan Quran tuh kan 1 juz tuh kan 20 halaman atau 10 lembar. Berarti 1 rakaat 2 halaman 1 lembar. Anu berdiri terus Allahu Akbar gitu saya wala dolin amin baca. Alif lam mim dzalika terus gitu. Pas 2 halaman kantongin atau taruh di dekat meja, ruku, sujud. Terus habis itu bangkit lagi 2 halaman lagi. Latihan coba supaya sholat itu memang panjang. Tambah nanti ruku yang lama, sujud yang lama, i'tidal yang lama, duduk. Jadi nanti terasa nikmatnya. Itu latihan baik, latihan ya. Khatam Quran dalam bukan berjamaah. Kalau berjamaah itu yang untuk imam. Ya kita untung juga lumayan dengarin. Tapi kalau kita sendiri kan beda. Ya mulai sekarang targetnya salah satunya apa? Khatam Quran dalam sholat sunnah. Terserah mau tahajud sebagiannya, tambah duha kalau enggak, tadi tambah. Cuman waktunya kan cuma ini. Tarawih nggak kita hitung. Makanya sholat malam itu paling bagus sendiri Pak, karena bisa kita nikmati. Kalau berjamaah kan terpaksa. Tergantung apa? Tergantung imam. Balik pada kaji. Jadi harus terasa ibadah itu nikmat di sini. Sedekah nikmat. Nah, nanti kita bahas bagaimana caranya. Pokoknya semua amal saudara. Nikmat itu artinya betah. Baca Quran yang lama betah, sholat yang lama betah, sedekah yang banyak betah, zikir yang panjang betah. Oh, zikir itu Pak susah loh Pak. Kan pikir mudah. Duduk berzikir. Kalau zikir secara umum ya itu ada. Zikir itu kan ada 3 ya. Ada zikir yang khusus, itu kita duduk memang berzikir. Ada zikir yang umum ya, zikir yang kita sambil jalan kita berzikir. Manallah, alhamdulillah. Zikir yang lebih ini lagi ya tadi ingat Allah apa? Ya tidak disebut. Hanya dalam hati. Nah, ini duduk berzikir itu bukan mudah. Coba tes, sanggup nggak duduk 1 jam berzikir? Bukan baca Quran, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, istighfar. Astagfirullahaladzim, terus la ilaha illallah, astagfirullah 100. La ilaha illallah, al-mu'min 100. Subhanallah 100, alhamdulillah 100. La ilaha illallah 100. Allahu akbar 100. La haula wala quwwata 100. Subhanallah hamdi, subhanallah azim 100. Salawat 100. Duduk 1 jam. Coba tes. Waktunya apa? Di subuh sampai syuruk. Satu lagi apa? Asar
sampai sebelum qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Hati Pak. Kapan kesempatannya sekarang? Ramadan. Kan mumpung apa? Mumpung hambatannya cuma diri sendiri, nggak ada orang lain. Setan nggak ada kok. Tapi orang lain. Ya kecuali kalau saudara-saudara kita dalam kondisi misalnya perang tuh ya, itu memang susah lain. Atau daerah-daerah yang minoritas itu memang berat. Tantangan lingkungannya berat. Kalau kita kan tantangan lingkungannya apa? Nah, ada tantangan lingkungannya. Semua kedai makan juga ditutup kok. Paling kelihatan kakinya doang. Istilahnya Kentucky, Kentara Kakina. Nah, itu kok di Medan itu istilahnya warung Kentucky namanya. Apa namanya Pak? Warung Kentucky. Tertutup dia. Nah, nampak kakinya. Namanya Kentara Kakina. Warung Kentucky itu warung Ramadan. Orang puasa dia bukan. Alhamdulillah. Tantangan mau diri sendiri. Jadi ciri pertama dekat dengan Allah itu apa? Ibadah nikmat. Kan saya bilang itu. Ibadah ini kan sarana kita bikin dekat. Taqarrub ila Allah. Jadi kalau kita sholatnya semangat, ibadahnya semangat, dan kita senang di situ, betah di situ, berarti apa? Menunjukkan kita dekat sama Allah, kan gitu. Pak, kalau kita nggak dekat sama orang, pengen nggak kita jumpa orang itu? Malas. Kalaupun jumpa, pengen lama nggak? Pengen lama nggak? Nah, gampang cara ukur kita. Kalau kita sholat nggak semangat, ibadah nggak semangat, baca Quran kurang semangat, sedekah kurang semangat, dan terus kalaupun dikerjakan nggak betah, itu menunjukkan kita nggak dekat sama Allah. Jauh berarti. Jadi orang dekat gitu. Kalau kita kesama orang kan dekat gitu. Kita semangat, pengen jumpa dia, kan semangat, kan jumpa dia. Habis itu kalau kita ketemu lama, pengen ngobrol lama, gitu. Nah itu ini berarti kita dekat. Tapi kalau udah jumpanya malas, Faidah qaumu ila shalah qaumu kusala. Itu kan tipe orang munafik. Rumah ibadah tuh berat terasa. Kalaupun dia ibadah, wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Walaupun dia ibadah, enggak banyak dia ingat Allah. Menunjukkan apa? Dia tidak dekat dengan Allah. Kapan? Ramadan. Coba latihan. Jadi ciri dekat pertama apa? Semangat dalam ibadah dan betah. Dua, cirinya dekat tuh males. Nggak enak, males dia maksiat. Nggak enaknya maksiat. Jadi sekarang coba dilatih. Rasanya kalau ngomongin orang atau bikin, rasanya males aja pokoknya deh. Nah ini mesti dilatih. Orang yang, kan saya bilang, orang yang nikmat ibadah pasti otomatis nggak nikmat maksiat. Pasti tuh Pak, nggak mungkin nikmat ibadah, nikmat maksiat, nggak pernah jumpa itu dua nikmat. Nggak ada itu. Dekat sama Allah, dekat sama setan, nggak mungkin. Kalau Anda dekat sama Allah pasti jauh dari setan. Kalau dekat sama setan pasti nggak bisa 50-50. Kita senangnya 50-50 sih. Nggak ada itu. Kita nikmat dalam ibadah pasti malas maksiat. Makanya inna sholata tanhanil fahsyal munkar tuh tingkat sholat yang sudah nikmat. Kalau sholat kita sudah nikmat, pasti inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholatnya semangat dan sholatnya nikmat, malas kita. Maksiat itu nggak enak aja pokoknya, anyep aja gara-gara begitu. Muak aja kita gitu. Bukan suatu perjuangan yang jangan bukan gitu Pak. Dia otomatis, yaitu inna sholata tanha. Itu maksud ayat itu apa? Sesungguhnya sholatnya, bukan sesungguhnya orang yang sholat bisa mencegah, bukan orang yang sholat Pak. Itu bukan orang yang sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat yang kita kerjakan itu tanha, sholat itu mencegah kita. Jadi yang mencegah itu siapa? Yang mencegah kita malas maksiat itu siapa? Ya ibadah kita. Sangkin apa? Sangkin dia sudah nikmat, automatically
Nggak perlu dia kok, bukan suatu usaha yang besar gitu loh. Kalau masih ada usaha yang besar itu bagus, tapi menunjukkan kita belum nikmat dalam ibadah. Apa? Dua. Nah, ciri orang yang dekat yang ketiga itu apa? Kepalanya isinya akhirat aja. Kali-kalinya kali akhirat, bukan kali-kali dunia. Karena orang yang dekat sama Allah pasti pengennya ketemu. Ya kalau kita dekat sama Allah kan pengennya ketemu. Bukan hanya sudah sholat ya. Ketemunya kapan? Kan pasti mati. Cari bisnisnya, hitungannya akhirat, selalu kali-kalinya akhirat. Maka salah satu orang takwa itu wabil akhirati yuqinun. Bukan sekedar yuqinun, tapi yuqinun. Karena prosesnya tadi yuqinun dia. Sehingga dia apa? Wa btaghi fima ataka Allah dar akhirah, selalu mengutamakan akhirat. Tapi tetap wala tansa nasibaka minad dunia. Tetap dunia enggak lupa. Tetap dikerjakan, tapi tujuannya akhirat. Cari duit banyak-banyak untuk banyak sedekahnya, bukan untuk dinikmatinya. Cari jabatan untuk dia jadikan taat ibadah kepada Allah, bukan untuk dia pengen kaya, pengen hebat, pengen enggak, apa aja. Ketika dia menikah, nikahnya pengen dia jadi ibadah, urusan akhirat. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, pokoknya semua kali-kalinya akhirat. Mau nyoblos ini, nah ini untung. Kayak saya bilang kemarin itu sebenarnya jadwalnya itu setelah Ramadan harusnya. Sengaja mereka bikin sebelum Ramadan supaya nggak ada pengaruh Ramadan gitu. Ya kalau kita lihat dulu Pak aturan itu Pak, itu April sebenarnya. Ya udah balik nih kaji sedikit. Ya Ustaz ini kayaknya belum move on kata orang. Coba lihat 2019 itu April. Terus sebenarnya jadwalnya April. Majukan sebelum Ramadan. Biar tidak ada pengaruh. Ada pengaruh Ramadan kan, lebih cerah, mau disuap. Nah, sekarang kan nggak apa-apa bikin dosa sebelum Ramadan, habis itu tobat pas Ramadan, enak ya. Jadi gitu lah, kayak begini lah jadinya. Dia yang bikin kemarin itu tobat sekarang dia. Tobat diterima. Walau alam. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Balik pada kaji kita, intermezzo sedikit Pak ya. Jangan serius-serius amat. Jangan bilang Ustaz ini nggak move on Pak, insya Allah amat itu. Itu kan salah satu bagian dari episode perjuangan hidup. Bukan tujuan, episode saja. Satu episode dalam perjuangan. Nah kali-kalinya selalu gitu, nyari teman, nyari bos, nyari kerja, nyari istri, nyari menantu, nyari mertua, nyari rumah, bikin rumah, apa aja, nyari lingkungan. Semua kali-kalinya akhirat. Nah mulai sekarang itu dilatih di Ramadan. Latih coba. Cara berpikirnya berpikir akhirat. Visinya visi akhirat. Apa aja sekarang? Ini kira-kira ada manfaat akhirnya, kalau nggak tinggalin. Ini bikin rugi nggak akhirat? Kalau rugi jangan. Kalau ada untungnya, pikir akhirat, kerjain. Karena kalau kita untungnya akhirat Pak, dunianya dapat kok. Nggak usah takut. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthihi, kata Allah dalam surat 42 ayat 20. Barang siapa yang kali-kalinya adalah akhirat, nazid lahu fi harthihi, dapat dua-duanya dia. Tapi tambah nilai. Untung dunia, untung akhiratnya dapat, dunianya pun dapat. Enggak takut. Tapi wa man kana yuridu hartal dunya nuti minha wa man fil akhirati min nasib. Siapa yang kali-kalinya dunia, cuma dunia aja dia dapat, akhiratnya hilang, enggak dapat itu. Yang dulu istilahnya apa? Barang siapa menanam padi, pasti rumput tumbuh. Tak usah ditanam Pak rumput tuh Pak. Tanam padi, tanam jagung. Sekarang tanam ubi, tumbuh jagung. Di negeri Konoha katanya. Jadi begitu. Ya. Gak usah tanam, tumbuh rumput otomatis. Tapi kalau nanam rumput, jangan harap padi tumbuh. Kenapa nanam rumput? Supaya padi tumbuh. Enggak tahu kata orang. Itulah itu bagus sekali perumpamaan bahasa Indonesia yang paling cakep dalam urusan itu, perumpamaan yang paling pas.
Jadi kalau dapat akhirat, ngejar akhirat, dunia dapat. Tapi kalau ngejar dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat sedikit pun tak dapat. Jadi nggak usah takut. Nah selama ini kita kan sering takut Pak. Kalau di luar Ramadan itu sering muncul ketakutan, nggak dapat dunia, nggak kebagian, nggak ini. Itu kadang-kadang bikin iman kita tuh turun. Karena takut nggak kebagian. Akhirnya kita berebut, bertarung sama dunia, sama orang. Kalau kita tarung berdunia Pak, sama orang 100% dunia, pasti kita kalah. Dia halang-halang gak ada apa namanya, gak ada remnya, ya kalah lah kita, tarung sama dia. Dia pijak sana, ijak sana, sembah sini apa gak ada urusan. Jadi kalau kita tarung sama mereka dalam urusan itu pasti kalah. Makanya jangan tarung di situ. Tarungnya apa? Tarung sama yang punya rezeki, kan enak. Orang takwa itu orang yang sudah dekat dengan Allah, rezeki. Orang yang bertarung, orang yang babak belur, kita tinggal ngutip, kan gitu. Kayak istilah saya dulu, kalau orang cari rezeki, nguber-nguber rezeki, kalau kita mendatangi rezeki. Bahkan kadang bukan mendatangi, rezeki yang datangin kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa itu banyak rezekinya Pak yang didatangi artinya. Nah jadi mulai sekarang coba kali-kali aja. Ramadan latihannya. Mulai sekarang kita ada untung akhirat nggak? Kalau nggak tinggalin. Kalau hanya dunia dong udah nggak usah. Dalam segala macam bentuknya. Ini mesti kita latih di Ramadan. Latih ibadahnya seperti apa? Yang maksimal biar nikmat. Latih malas ibadah, malas maksiat, latih. Kalau sudah begini, ini ciri utama orang yang sudah dekat dengan Allah. Ini udah nggak ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lihat surat 10 ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Berayat dan seterusnya. Tahu nggak kalian siapa orang-orang yang dekat dengan Allah Taala? Di sini orang yang dekat digambarkan dengan wali. Wali itu artinya orang yang dekat. Tahu nggak kalian siapa orang yang dekat dengan Allah itu? Wali Allah itu siapa? Jadi kalau cuma kita di sini sering digambarkan wali Allah itu yang sakti, apa? Sebenarnya bukan itu Pak. Ya yang aneh-aneh enggak. Kadang ada yang aneh-aneh. Kalau wali itu ada yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita suka salah dan suka. Oh, udah aneh wali. Padahal gila itu. Nah, wali kita bilang. Makin aneh kita bilang nih wali. Ada. Wali itu orang biasa. Tapi amalnya kelihatan. Di sini Allah bilang, siapa wali Allah itu? La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Jadi orang yang dekat sama Allah tuh tidak ada ketakutan dalam kehidupannya. Walahum yahzanun, dan juga tidak pernah sedih dalam kehidupannya. Tidak pernah takut masa depan seperti apa? Karena pasti ada jaminan oleh Allah. Bahkan sampai akhirat ada jaminan. Dan tidak pernah sedih masa lalunya karena selalu ada obat bagi yang lewat. Siapa itu? Alladzina amanu, orang-orang yang tadinya beriman, wa kanu yattaqun, dia naikkan levelnya jadi takwa. Ini ayat pas. Jadi beriman enggak cukup, harus alladzina amanu, tadinya dia orang beriman. Ya, kalau belajar bahasa Arab, amanu itu fi'il madhi. Tadinya sudah lewat, past tense. Wa kanu yattaqun, fi'il mudhari. Tadinya dia beriman, dia naik level menjadi bertakwanya dalam bahasa, dalam ini namanya fi'il mudhari, artinya proses terus takwa. Itulah lahumul busra, selalu bahagia hidup. Busra itu bahagia Pak. Kabar gembira selalu. Fil hayati dunia, bukan di dunianya lahumul busra, wa fil akhirah, apalagi di akhirat. Itu enaknya orang takwa. Kapan dapatnya? Kapan dapatnya? Ramadan. Di luar ini bahasa kitanya Ramadan aja tak dapat, apalagi luar Ramadan.
musuh diikat, tantangannya hanya diri kita sendiri. Pun tak bisa kau menaklukkan diri kau, apalagi udah tantangan dicampur sama yang lain. Dulu pernah saya ingatkan, ibarat main tinju, musuhnya aja diikat kita kalah. Kalau musuhnya dilepas, bak belur gitu. Sekarang kesempatan. Makanya mulai sekarang target kepada saya harus dapat takwa, itu aja pokoknya udah. Gak ada yang lain deh. Di kepalanya fokus, harus dapat. Karena saya bilang tadi, kalau sudah dapat selahnya, macam tadi, dapat selah ibadah, dapat selah nikmat ibadah. Woi, Pak, kalau dapat selah nikmat sholat tuh enak. Aduh, 2 rakaat 15 menit, 20 menit dengan suratnya Qul Huwal Asri itu. Gak ada masalah, asik aja sujud yang panjang, rukuk yang panjang, enak aja, gak ada masalah. Kalau kita coba kalau imamnya agak panjang dikit, kalau kita terbalik, sholat bersama imam cepat, begitu sendiri lebih cepat lagi. Nah itu kita harusnya tidak. Bunyi hadisnya begitu. Kalau bersama imamnya fal yukhafif, begitu sendiri fal yutawil masya'a. Kalau kau sholat bersama imam atau kau sholat menjadi imam, fal yukhafif kata Nabi, ringankan sholatmu. Kalau kita jadi makmum ikut imam, begitu sholat sendiri fal yutawil masya'a, panjangkan suka hati kamu kata Allah. Jadi kalau lihat hadis ini apa? Bahwa sholat berjamaah wajar, begitu sholat sendiri panjang. Ini pernah kita amalkan nggak hadis? Yang diamalkan yang di atasnya doang. Apa? Cepat. Itu kan hanya sama imam. Tapi begitu sendiri. Oke, saya tadi latihan Pak, biar latihan panjang tuh. Sujud latihan nih, Ramadan nih. Kan mumpung semangatnya tinggi. Baca Quran 1 juz 1 malam di dalam sholat. Kan asik Pak. Lihat nanti dapat clue-nya, dapat feel-nya, dapat daun-nya. Asik ternyata sholat yang lama. Bukan hanya sekedar baca surat yang lama, tapi rukuk yang lama, rukuk yang panjang. Dapat feel-nya nanti. Begitu luar Ramadan, Ustaz saya nggak hafal. Kalau nggak hafal yang pendek-pendek aja diulang-ulang, nggak ada masalah. Lagi sholat kulhu 20 kali, nggak ada masalah kok. Kenapa? Ngaruh sama Allah, justru Allah senang. Kulhu itu paling dicintai sama Allah itu. Itu sifat Allah yang top di situ. Ada orang masuk surga gara-gara kulhu. Balik dapat kita. Jadi harus dapat selahnya Pak. Terasa ibadah apa aja, baca Quran terasa nikmatnya, tiba-tiba 1 juz di luar sholat, misalnya tadi kan dalam sholat latihan kan rasanya 1 juz 1 juz ya, nggak terasa itu. Tapi kalau nggak betah, baru berapa menit, kita mau jam aja. Zikir yang lama juga asik Pak, kalau zikir yang lama bukan mudah loh Pak. Tantangan zikir itu bukan mudah, berat. Karena tantangannya, kalau baca Quran nggak terlalu berat Pak, karena kita nengok, lebih agak konsentrasi. Tapi kalau zikir, ngantuk, bosan. Tes coba. Jangankan berzikir dengan Ustaz Tangguh ceramah hanya ngantuk, udah kenceng suaranya itu. Apalagi berzikir Pak. Coba tes. Ramadan kesempatannya, mumpung setan diikat. Kalau itu pun nggak bisa nikmat terlalu. Alat ya, coba ya, masih banyak waktu. Nggak usah takut dunia dah. Kan saya bilang tadi, kali-kali Allah ganti semua, tenang aja kok, usah takut. Kalau di luar Ramadan ada takut, udah itu yang lalu. Sekarang makanya Ramadan dapat takwa. Begitu dapat takwa, la khaufun alaihim, enggak ada ketakutan apapun dalam hidup. Orang takwa tuh Pak, enggak pernah takut apapun dalam hidup kecuali hanya kepada Allah dan neraka. Atau su'ul hisab, takut pada hisab yang buruk. Enggak ada takutnya. Enggak pernah takut rezeki, enggak pernah takut ini, enggak pernah takut mati. Mati maju ke Allah. Ya juga jangan berani mati gitu loh.
Ya kecuali orang berjihad itu lain. Yang dapat yang tiga. Apa tadi? Satu, ibadah terasa nikmat, dapat selahnya. Kedua, maksiat terasa males, nggak suka, nggak enak, anyep. Kalau dikerjakan cepat sadarnya. Baru ketiga, kali-kalinya, kali-kali. Mulai sekarang kali-kali akhirat. Apa itu? Kalau aku bikin ini akhiratnya ada untungnya nggak? Kalau nggak tinggalin. Kalau ada rugi akhiratnya nggak? Apa itu? Semuanya ini dilatih Allah. Makanya itulah dalam bahasa hadis namanya ihtisab namanya. Dalam bahasa hadis namanya ihtisab. Ihtisab itu menghitung. Menghitung-hitung ini ada pahala akhirat. Ada untuk itu namanya ihtisab. Makanya orang soma Ramadana imanan wahtisaban tuh. Barang siapa yang puasa karena landasan iman, wahtisaban tuh ngitung-ngitung. Ihtisaban itu kata-kata hisab. Hisab tuh menghitung, dia selalu menghitung. Cuman sering diterjemahkan ikhlas. Salah satunya ikhlas itu, tapi intinya dia ihtisab tuh menghitung-hitung. Kira-kira ada amal akhirnya? Apa akhirnya? Enggak, tinggalin. Oh, selalu dihitung, setiap apa dihitung. Kalau ada, jadi banyak. Oh gitu. Kalau enggak tinggalin, begitu semua dihitung. Itu namanya apa? Ihtisab. Dari kata-kata apa? Hisab, hasiba, yahsabu, hisaban, ihtisaban, yahtasibu, ihtisaban. Itu ya, dimana ya? Ihtisab itu kalau dalam terjemahan sering dikatakan apa? Ikhlas. Tapi kalau kita nanti ngitung-ngitung, kita dihitung itu kali-kali akhirat, kali-kali dosa itu enggak. Kalau itu dapat di luar Ramadan, oh asik, semua tinggal. Pak, kalau di luar Ramadan ibadah terasa nikmat, itu insya Allah di luar Ramadan nikmat juga, Pak. Nggak mungkin orang yang tadinya nikmat di luar Ramadan jadi nggak nikmat, nggak mungkin. Ibarat saya bilang tadi, udah dapat selah naik sepeda, tiba-tiba nggak bisa lagi, nggak mungkin. Udah bisa berenang, tiba-tiba nggak mungkin. Biar kadang-kadang kita pre 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, tetap masih ada. Apa namanya itu? Selah, istilah saya apa? Titik. Kalau dalam apa? Titik didih. Kalau ini titik dekat istilahnya. Begitu dapat titik dekat itu, insya Allah kita nggak turun-turun lagi. Kecuali Allah kehendaki. Dapat latihan. Bisa? Nah, hanya dengan 3 cara. Pertama apa? Dengan cara serius. Kalau nggak serius nggak bisa. Mujahadah, serius. Sholatnya serius, semua serba serius. Kalau nggak mujahadah nggak bisa. Harus serius. Makanya target dari awal saya kan udah ditanam. Karena udah ditanam ya jadi serius. Saya harus dapat takwa. Serius, mujahadah. Orang mujahadah nanti Allah tunjukin tuh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Karena siapa yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami tunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin itu banyak kebaikan. Ramadan ini kita paling banyak kebaikan kita. Mujahadah. Yang kedua Pak, sabar. Memang lawan diri kita tuh nggak mudah Pak. Ya sabar. As-sabru. Kayak sabar tuh ada 3. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru fi tarkil ma'asi. Makanya Ramadan bulan sabar. Sabar apa? Ya sabar tadi, mesti butuh sabar. Ngantuk-ngantuk tetap zikir. Sabar. Agak-agak rasa pelit tetap sedekah. Sabar. Capek-capek dikit tetap usahakan tarawih di masjid. Sholat 5 waktu di masjid. Bosan-bosan dikit tetap baca Quran. Sesuai target. Sabar Pak semua. Kalau saya bilang dulu apa arti definisi sabar? Ingat nggak? Pernah nggak saya dulu? Apa arti definisi sabar? Ingat nggak? Coba, masih ingat nggak dulu? Apa definisi sabar?
Anda pernah ingat dulu, apa definisi sabar? Masih kan pelajaran dulu? Definisi sabar itu menikmati yang tak enak. Nah, itu definisi saya. Apa definisi sabar? Menikmati yang tak enak. Kalau menikmati yang enak, semua orang bisa, Pak. Anak-anak pun pandai. Menikmati makan, anak-anak pun pandai. Orang kafir pun bisa. Tapi menikmati yang tak enak hanya orang beriman yang bisa. Makanya lihat perang Palestina itu kan tak enak semua. Mereka nikmati itu. Itu bikin banyak sekarang orang masuk Islam tuh. Gara-gara peristiwa hikmah dari perang yang berkepanjangan tuh orang ini gila semuanya orang banyak. Udah dibom, udah mati, udah susah masih thanks God. Alhamdulillah. Tidak pernah prasangka buruk sama Tuhan. Dia puji Tuhannya. Tetap dia senyum. Malah dia bilang, keluarga saya sudah di surga. Dengan senyumnya. Orang pikir ini apa yang bikin begini nih? Kalau dunia nggak ada yang bisa bikin gini, Pak. Nggak ada yang bisa bikin dunia begitu. Kalau bukan orang beriman, sudah nyalahin Tuhan tuh. Tuhan, kok kau bikin kami gini? Tuhan, disalahin Tuhannya itu. Tak betul kau di Tuhan, masih gitu orang. Betul nggak betul? Tapi enggak, lihat. Itu banyak, coba kita lihat di YouTube itu banyak itu orang-orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Itu gara-gara peristiwa bagaimana kesabaran sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina sana. Enggak ada yang nyalahkan Tuhan satupun. Justru apa? Alhamdulillah. Hebat mereka. Jadi apa arti sabar? Menikmati yang tak enak. Kalau menikmati yang enak, pandai. Itu hawa nafsu, Pak. Yang bisa menikmati yang enak itu hawa nafsu. Yang tak enak kita nikmati. Sholat yang lama kita nikmati. Makanya puasa itu yang betul tuh menikmati lapar, bukan menikmati. Oke lah, nggak apa-apa lah sewajarnya. Tapi jangan pula semua. Waduh, digelosor, kolak, cendol, masya Allah. Itu puasanya bukan menikmati lapar, itu menikmati makanan. Itu anak-anak pun pandai. Dia menikmati. Nah, kalau kita bisa menikmati yang tak enak, berarti hidup kita apa, Pak? 100% enak, betul nggak? Betul nggak? Hidup ini kan gendangnya cuma dua, enak, tak enak. Nah, kalau yang tak enak bisa kita nikmati, berarti apa? Enak dan enak kali, cuma itu kan. Yang enak jadi enak kali, yang tak enak jadi enak. Berarti hidup kita cuma enak dua gendang. Kalau nggak enak, enak kali. Yang nikmat, enak kali. Kita bersyukur. Yang tak enak, kita sabar, kita nikmati, enak juga. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau nggak suka, tapi itu baik, kita nikmati. Terutama tadi menikmati apa? Menikmati ibadah itu. Nikmat, Pak. Tapi sebaliknya orang di sana enggak, ibadah enggak nikmat, maksiat yang nikmat, kita enggak. Ibadah yang nikmat, maksiat yang malah tak enak. Kedua, caranya apa? Sabar. Apa arti sabar? Nikmati yang tak enak. Nah, jadi kalau menikmati ibadah jadi terasa nikmat, semuanya nikmat. Nah, yang ketiga, caranya adalah istiqomah 30 hari. Itu yang berat. Kalau 1-2 hari nikmat, mudah. Seminggu masih mudah. Begitu mulai 2 minggu, mulai tumbang berjatuhan. 3 minggu mulai hilang. Begitu mulai 10 hari terakhir, back to basic. Penghuni masjid, orang yang itu lagi hilang sebagian itu yang ini berguguran. Justru harusnya terbalik. Justru di 10 hari itu kita harus gaspol. Oke gas itu di situ. Justru 10 hari itu gaspol, Pak. Nah, kita enggak. Di awalnya gigi 5, makin gigi 4, terakhir gigi
gigi parkir, diem gitu loh. Masya Allah. Justru di 10 hari terakhir itu gaspol. Makanya dianjurkan kita sangat disunnahkan itu apa? Iktikaf itu menunjukkan gaspol. 1 sampai 20 bisa jadi masih ada kurang nikmat, Pak. Masih ada kurang nikmat karena masih ada dunianya banyak. Karena kita masih terlibat dengan dunia. Makanya begitu 10 terakhir kita disuruh masuk ke masjid. Disuruh. Rasulullah itu semenjak di Madinah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Semenjak di Madinah tidak pernah meninggalkan iktikaf. 10 terakhir. Kurang sibuk apa Rasulullah? Bahkan dakwah pun tidak. Ustaz ini kan dakwah. Tidak, dakwah pun tidak. Karena dia sedang lincah di sini. Dakwah itu nanti. Itu apa kita di dakwah kalau kita casannya nggak bagus? Sowak nanti baterai. Nanti jadi omdo, ngomong doang. Karena justru banyak tantangan orang ustaz-ustaz itu. Pengalaman saya 10 hari terakhir itu kayak Bani Israel, ikan naik semuanya. Naik semua ikan tuh. Undangan paling banyak di situ. Naik tantangannya. Ya kalau apa proyek, apalah mudik, ayo mungkin mudik tantangannya. Itu di situ tantangan. Justru kalau terakhir tantangan berat. Disitulah paling berat perjuangan kita. Di situ mujahadahnya lebih tinggi, sabarnya lebih tinggi lagi. Ya tadi istiqomah 30 hari. Jadi supaya dapat. Jangan sampai Pak gini Pak. Di hari 20 kita sudah sampai titik 90. Tadi kan 100 tuh. Titik takwanya, titik dekatnya. Kita udah 90. 21 kita turun. Set. Gak pernah dapat yang 100 tadi. Turun tuh. Na'udzu. Justru harusnya begitu sampai ini lewat, gas terus, dapat 100, dapat wow, lebih lagi. Maka dari sudah lanjutkan cobalah. Alhamdulillah masjid kita nih iktikaf sudah berapa tahun dari sini? Ya, dari 2000 berapa? 2007 ya. 2007 saya ingat saya 2007 saya di sini. Sekarang masih. Alhamdulillah ya. 24 jam masih penuh. Nah, cuman makannya dikurangi, nggak terlalu banyak. Itu yang belum lulus saya lihat. Itu kayaknya yang belum tamat-tamat. Ya. Makannya masih. Ya, justru 10 hari terakhir itu makannya harus ketat, gitu. Jangan karena penyakitnya makan tuh, Pak. Ini manajemen ya salah satu. Kalau makan banyak itu nanti efeknya ngantuk. Yang kedua efeknya apa? Kamar mandinya lama. Itu dihitung loh Pak. Kalau kita banyak makan di toiletnya jadi lama. Pengalaman nih. Kalau kita makannya dikit, 3 hari kita baru ke buang air besar. 3 hari. Kan makannya dikit. 3 hari. Ya, 3 hari. Tapi kalau makannya banyak, tiap hari, bahkan bisa 2 kali. Makan sahur siang keluar, makan malam, subuhnya keluar. Akhirnya sholat berantakan semua nanti. Masih ke toiletnya kerjanya. Itu salah satu hikmahnya. Sampai di toilet itu kita jangan lama-lama. Nah kalau makan dikit kan gak lama-lama kita di toilet. Ya kalau sempat banyak kan lama, setengah jam. Plus menghayal, plus melamun. Wah udah. Itu yang saya lihat belum tamat-tamat. Ini harus tamat tuh Pak. Kan dari dulu dikasih tahu. Kalau bisa dijatah, nggak apa-apa dijatah. Kalau dijatah itu kan orang mikir. Tapi kalau banyak-banyak kan nggak nampak siapa yang makan banyak. Nggak malu dia. Tapi kalau kita jatah mikir dia. Bikin setumpuk, ikan ya, sekumpel. Nah, mau ngambil 2 mikir, sikir 1 aja. Tapi kalau anak-anak muda ambil 3, 5, ada yang namanya anak muda. Prasmanan dibikin. Woi, yang terakhir nggak dapat mana nanti. Sering nggak gitu yang terakhir nggak dapat. Kan itu dari dulu udah saya kasih tahu. Dijatah, dia bilang. Kasih. Diikat ya Pak, nih lihat, sayur diikat, ikan diikat, ya kayak nanti, ya apa itu, nasi diikat, orang tinggal ngambil, nasi 1, ikan 1, sayur 1, ya piring udah makan. Kalau merasa dia kurang dia nambah 2, pasti kebagian tuh semua.
Dan kalau banyak pasti agak malu. Kenapa? Ketahuan. Ini sedikit. Mudah-mudahan tahun ini agak tamat sedikit. Balik kepada kaji. Jadi Ramadan harus 10 hari terakhir harus gaspol di situ. Biar dapat apa tadi? Titik. Biar dapat titik takwa itu. Kalau di luar 10 terakhir itu masih bisa aja godaan, Pak. Godaan istri, godaan anak, godaan ini, godaan dunia. Tapi begitu 10 terakhir kita berada di rumah Allah. Kan tadi apa? Takwa itu artinya apa? Dekat dengan. Masa kita 10 hari di rumah Allah kita nggak ketemu Allah? Ya, 10 hari di rumah Allah nggak ketemu Allah. 10 hari bermunajat, berdialog, beribadah nggak bisa dekat dengan Allah, 10 hari full. Oh, berarti ada yang salah Allah. Betul. Yang belum ini bikin azam, saya harus intikam 10 hari full. Tapi baca tabinya. Kalau mau dekat, ya kalau mau tahu ya nggak apa-apa juga. Allah kan maha baik juga. Oke, jadi 3 cara. Satu apa tadi? Mujahadah. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, istiqomah 1 sampai 30. Terutama di 10, di situ harus gaspol. Selesai satu kajian, masuk kita sedikit tambahan. Saya punya 3 catatan, ya biar tambah semangat. 3 catatan, 3 prinsip, 3 catatan sebagai penutup. Catatan pertama, ya, kalau kita sudah dapat takwa, Pak, apa yang dijamin oleh Allah? Begitu kita dapat takwa, apa yang dijamin? 1, matinya husnul khatimah. Jaminan pertama. Orang yang takwa, jaminannya matinya husnul khatimah. Orang beriman gak ada jaminan. Yang dijamin orang takwa. Karena orang beriman tadi apa? Roller coaster. Orang beriman itu naik turun imannya tergantung situasi, kondisi, posisi. Kalau situasi bagus, kondisi bagus, posisi bagus, imannya naik. Tapi kalau begitu situasi turun, itu orang beriman. Makanya kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqusu, naik dan turun. Mengapa nggak ada jaminan orang beriman husnul khatimah? Nah, kalau lagi naik meninggal, pas lagi turun, meninggal itu. Alhamdulillah. Jadi satu. Jadi hanya orang bertakwa yang dijamin Allah matinya. Bunyi ayatnya apa? Sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengapa dijawab dengan ittaqullah dulu baru wala tamutunna? Kenapa? Orang yang sudah takwa pasti matinya, tamutunnanya pasti muslim. Hanya orang beriman, hanya takwa. Kalau beriman tidak, beda nih. Jadi kalau doa kita pengen apa? Rabbana urzuqna husnal khatimah, ya Allah beri kami rezeki husnul khatimah, tidak ada jalan lain, harus apa? Harus takwa. Jangan sampai doa doang, doa nggak dapat kalau nggak dapat, karena jaminan itu. Satu, catatan pertama. Jadi begitu sampai takwa. Nah, atau kita balik, Ustaz, orang bertakwa emangnya nggak bisa bikin dosa? Jawabannya bisa nggak? Jawabannya bisa nggak? Jawabannya bisa, Pak. Karena orang bertakwa juga manusia. Tapi bedanya apa dengan orang beriman biasa? Orang beriman biasa, kalau dia bikin dosa, dia bisa lama-lama dalam dosanya. Jadi begitu turun, lama-lama turunnya di sini, mati di situ. Alhamdulillah. Tapi orang takwa, Pak, kalau dia bikin dosa, dia nggak lama-lama dalam dosa.
Itu bedanya orang beriman sama orang bertakwa dalam hal kalau mengerjakan dosa. Makanya Allah jelaskan dalam surat 3 ayat 133, 134, 135-nya. Ayat 1-3-nya, 3-3-nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, bersegeralah masuk surganya, yang luas surganya seluas langit dan bumi, disiapkan buat orang takwa. Siapa sifat orang takwa yang pertama? Alladzina yunfiquna fi sarra wa dharra. Sifatnya adalah selalu berinfak dalam sempit maupun lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan amarahnya, wal afinan 'anil nas, selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak amal kebaikannya. Apa sifatnya berikutnya lagi dalam urusan maksiat? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu. Ketika mereka bikin maksiat, ketika mereka bikin dosa besar atau menzalimi diri sendiri, fahsya itu bisa dikerjakan orang takwa. Ayatnya ada, tapi apa? Dzakarullah, langsung ingat Allah. Itu dalam bahasa Arab Pak, dia nggak ada atofnya, nggak ada huruf huruf nyambung, langsung. Begitu bikin dosa, dzakarullah, langsung ingat, nggak pakai fa, nggak pakai wa. Itu menunjukkan apa? Cepat, tidak ada antara. Kun fayakun, berarti ada proses. Jadi selalu gitu, ada kata-kata fa atau wa, itu berarti proses. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ada perantara. Tapi ini enggak. Fahalu faisatan, dzakaru, langsung ingat Allah. Fastaghfaru, kemudian dia mohon ampun. Habis itu apa? Dia tidak bikin dosa lagi. Itu bedanya orang takwa sama orang beriman biasa. Jadi orang takwa juga bisa bikin dosa. Nah, karena dia turun sebentar, langsung tobat, naik lagi. Makanya nggak sempat dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Sulh khotimah, nggak sempat, begitu naik lagi. Karena ada satu riwayat ini coba ya. Ini ada dua riwayat yang sering kita dengar, satu riwayat. Tapi riwayat yang kedua ini jarang kita dengar. Riwayat Tabrani dalam Syu'bah Iman. Ya. Sebagian mengatakan Hasan Sahih. Walaupun ada juga yang ulama yang keras katanya itu dhaif gitu loh. Ya, ada tentang dosa. Satu, bunyinya begini, kalau kita bikin niat beramal baik langsung dicatat dapat 1, begitu kita kerjakan dapat 10. Pendengar hadis itu? Kalau kita bikin dosa, niat doang nggak dicatat, begitu dibikin baru. Itu yang biasa kita dengar. Tapi ada satu lagi hadis itu, kalau kita bikin dosa nggak langsung dicatat. Kata Allah kepada malaikat yang mencatat, stop, tahan dulu. Ada yang mengatakan 3 sa'ah, ada yang mengatakan 7 sa'ah, ada yang mengatakan 6 sa'ah. Bunyi hadisnya gitu. Ada yang 3 salah? Ya gitu. Salah saat, ada yang 6 saat, ada yang 7 saat. Tahan sebentar kata Allah. Cuma kita nggak digambarnya berapa. 3 saat itu berapa, 6 saat itu berapa, 7 saat itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saat itu artinya jam. Tapi kalau dalam bahasa itu kan dulu jam belum ada. Jangan dulu, karena kata Allah bisa jadi dia bertobat. Kita tunggu tobat kata Allah. Begitu dia tobat, nggak jadi ditulis. Nah, itu ada hadisnya Pak, riwayat Tabrani. Nah, ini jarang kita dengar. Nah, kalau orang takwa tadi, jadi begitu dia turun, belum sempat dicatat, dia langsung tobat, selesai. Nanti belum ada catatannya. Makanya kalaupun dia mati, husnul khotimah jaminannya. Itu bedanya dengan orang beriman biasa gitu, lama-lama udah sengaja ditunggu 2 saat, 3 saat, 7 saat, ada juga tulis mati di situ. Nauzubillah. Mana? Enggak apa-apa ya, agak panjang sedikit terakhir, agak kas. Bulan depan ketemu gitu. Yang kedua, doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hanya bisa didapat full hanya orang takwa. Jadi kalau kita mau dapat hasanah fid dunya full, mau dapat hasanah fil akhirat full, mau dapat wa qina adzabannar full, harus apa? Takwa. Kalau nggak takwa, nggak full dapat. Hasanah fid dunyanya bisa sebagian, hasanah fil akhiratnya bisa sebagian, wa qina adzabannarnya
Bisa sebagian. Makanya pertanyaannya, ada nggak orang beriman yang masuk neraka? Ada nggak orang beriman masuk neraka? Jawabannya banyak. Cuci dulu. Ya bisa jadi dicuci dulu. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang takwa masuk neraka? Jawabannya nih, nggak ada jawaban. Makanya yang doa waqina adzabannar tuh hanya berlaku hanya buat orang takwa. Karena kalau beriman nggak bisa jadi masuk neraka dulu. Jadi masuk neraka dicuci dulu. Karena di akhir itu peluangnya cuma dua, Pak. Kalau tidak surga, neraka. Makanya doanya bukan ya Allah masukkan aku ke dalam surga, bukan itu doanya. Karena kalau doanya ya Allah masukkan aku ke surga, ya Allah masukkan juga kita ke surga, tapi dicuci dulu neraka, bisa begitu kan? Kan nggak salah doanya. Nggak salah pengabulannya kan gitu. Ya Allah masukkan aku ke dalam surga, salah nggak? Doanya oke nggak? Tapi begitu kita dimasukkan surga ya dicemplung, ya Allah kan aku mintanya ke surga. Iya, karena dosa kau cemplungkan dulu, nanti udah bersih kau ke surga. Makanya doanya waqina. Karena kalau sudah dijauhkan dari neraka pasti apa? Kalau aja surga. Aman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Surat 3 183. Nah, siapa yang sudah dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, pasti dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kalau mau Rabbana atina fid dunya hasanahnya 100%, wa fil akhirati hasanahnya 100%, wa qina adzabannar 100% harus. Makanya dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya, surah Al-Baqarah surat 2 ayat 201 tentang takwa itu di atasnya 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, 197-nya. Mentok di bawahnya itu Rabbana atina. Artinya apa? Berbekallah engkau, kata Allah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Termasuk bekal dapat hasanah di dunia, bekal hasanah fil akhirah. Bekal itu hanya orang bertakwa. Itu konteks Al-Quran. Jadi 197 apa? Kota Zawan. 201-nya Rabbana atina. Jadi kalau kita mau pengen hasanah di dunia 100% ya harus takwa. Orang takwa tuh 100% dapat hasanah. Apa aja hasanah itu dikasih sama Allah. Apa aja hasanah di akhirat bungkus. Orang takwa dapat. Dan dia dijauhkan neraka juga 100%. Tidak masuk neraka. Yang terakhir, yang ketiga, tadi lanjutannya, hanya orang takwa yang masuk surga langsung. Jadi kalau berdoa apa gitu, ya Allah langsungkan aku masuk surga, atau masukkan surga aku langsung, jangan nebeng di neraka juga, ya Allah gitu. Cuma kan kepanjangan. Cukup waqina adzabannar dapat itu. Jadi hanya orang takwa yang masuk surga. Makanya dalam Al-Quran cerita takwa itu apa? Wa'iddat lil muttaqin. Selalu apa? Surga itu disiapkan bagi orang yang selalu begini. Wa'iddat lil muttaqin, wa'iddal muttaqun, selalu begitu, Pak. Menunjukkan apa? Hanya orang takwa yang langsung masuk ke dalam surga. Selain itu, cuci dulu. Tergantung seberapa besar dosa yang belum diampunkan. Kita beriman, Pak, tapi dosa kita ada yang belum diampunkan. Kita dicuci dulu yang belum diampunkan. Sampai begitu sudah bersih baru masuk. Kalau enggak, dicuci dulu. Nanti lihat surat Maryam 172. Ya, di samping ayat-ayat yang lain. Jadi kalau gitu, kalau pengen matinya husnul khatimah, kalau pengen dapat hasanah di dunia 100%, hasanah fil akhirat 100%, waqina adzabannar 100%. Yang ketiga, kalau mau masuk surga langsung, tidak ada jawaban lain kecuali jadilah orang yang bertakwa. Kapan dapatnya? Ramadan. Kapan Ramadan itu? Sekarang. Mari kita usahakan, insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan. Kalau tak dapat, menangislah. Kalau dapat, bersyukur, Pak. Karena belum tentu tahun depan kita bisa dapat lagi. Mudah-mudahan di sini dapat semua. Masukkan surganya langsung, nggak nyemplung dulu. Hasanah fid dunyanya, amin.
Saya kira demikian. Walau a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita dengan baca hamdalah dan doa berdoa majelis. Alhamdulillah. Kita astagfirullah. Atau ada pertanyaan? Ya, cukup. Jelas semua ya. Everything is clear and clean ya. Ya. Walau a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.